Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Halo teman-teman semua, bertemu lagi kita pada channel yang membahas soal matematika sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengurutkan 3 pecahan dari yang kecil ke yang besar. Saya ulangi, bagaimana mengurutkan 3 pecahan dari yang kecil ke yang besar. Berikut adalah contoh soal tentang bagaimana mengurutkan 3 pecahan. Contoh 1. Urutkanlah 3 pecahan di bawah ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. 3/4, 5/6, setengah. Jadi kita di sini disajikan 3 buah pecahan yang masih disusun acak. Dan kita diminta untuk mengurutkan dari pecahan yang terkecil sampai pecahan yang terbesar. Teman-teman sekalian, sebelumnya kita akan membahas langkah-langkah penyelesaian dalam mengurutkan 3 pecahan. Yang pertama sekali nanti kita melingkari pecahan yang paling kecil setelah membandingkan 2 pecahan. Jadi nanti kita membandingkan 2 pecahan, kemudian kita lingkari pecahan yang paling kecil. Kemudian yang kedua, pecahan yang dilingkari 2 kali adalah pecahan yang nilainya paling kecil. Pecahan yang dilingkari 2 kali adalah pecahan yang nilainya paling kecil. Kemudian yang ketiga, pecahan yang dilingkari 1 kali adalah pecahan yang berada di tengah. Nanti karena ada 3 pecahan, ada pecahan yang dilingkari sekali, ada yang dilingkari 2 kali. Yang 2 kali itulah pecahan yang nilainya paling kecil, yang dilingkari 1 kali adalah pecahan yang berada di tengah, yang sedang. Yang keempat, pecahan yang tidak dilingkari adalah pecahan yang nilainya paling besar. Pecahan yang tidak dilingkari adalah pecahan yang nilainya paling besar. Kemudian yang terakhir, kita nanti akan melakukan 3 kali pekerjaan membandingkan 2 pecahan. Jadi ada 5 langkah dalam penyelesaian mengurutkan 3 pecahan. Marilah kita mulai pekerjaannya, bagaimana mengurutkan 3 buah pecahan dari yang kecil sampai yang besar. Langkah pertama adalah kita membandingkan pecahan paling kiri dengan pecahan yang tengah. Kita bandingkan 3/4 dengan 5/6. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah mengerjakan membandingkan 2 pecahan, dapat melihat video kita sebelumnya sehingga akan lebih lancar dalam mengikuti video kita kali ini. Nah, kalau kita membandingkan 2 pecahan, yang pertama kita kalikan pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. 3 dikali 6, 18. Kita letakkan 18 di bawah pecahan 3/4. Kemudian langkah berikutnya, 5 dikali 4, 20. Kita tulis 20 di bawah pecahan 5/6. Nah, ini menghasilkan 18 di sebelah kiri, 20 di sebelah kanan. Kalau kita ingat kembali dalam garis bilangan,
maka 18 ini berada di sebelah kiri dan 20 berada di sebelah kanan. Tentunya 18 lebih kecil daripada 20. Dalam membandingkan pecahan, kita melihat pecahan atau bilangan yang di sebelah kiri. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil? Untuk contoh ini, 18 lebih kecil daripada 20, maka kita letakkan tanda lebih kecil. Kemudian kita geser tanda lebih kecil ini ke antara dua pecahan yang dibandingkan. Nah, dari sini kita melihat bahwa 3/4 lebih kecil daripada 5/6. Makanya kita beri lingkaran di pecahan 3/4. Kemudian kita lingkari pula pecahan 3/4 yang ada di atasnya. Selesai. Untuk langkah pertama, membandingkan 3/4 dengan 5/6. Langkah berikutnya, membandingkan pecahan 3/4 dengan setengah. Kita kalikan pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. 3 dikali 2, 6. Kemudian kita tulis 6 di bawah pecahan 3/4. Langkah berikutnya kita kalikan pembilang pecahan kedua dengan penyebut pecahan pertama. 1 dikali 4 sama dengan 4. Kita tuliskan 4 di bawah pecahan setengah. Nah, kemudian kita bandingkan 6 dan 4. Apakah 6 ini lebih besar atau lebih kecil terhadap 4? Kalau kita ingat kembali pada garis bilangan, 6 ini berada di sebelah kanan, sementara 4 ada di sebelah kiri. Berarti 6 ini lebih besar daripada 4. Maka kita taruh tanda lebih besar di antara bilangan 6 dan 4. Kemudian kita geser ke atas ke antara dua pecahan. Dari sini kita simpulkan bahwa 3/4 lebih besar daripada setengah. Atau dengan pernyataan lain, setengah ini lebih kecil daripada 3/4. Dan kita beri lingkaran di pecahan setengah. Dan kita beri pula lingkaran di pecahan setengah yang ada di atas. Selesai langkah kedua. Yang terakhir kita membandingkan pecahan 5/6 dengan setengah. 5/6, 5 dikali 2, 10. 5 dikali 2, 10. Hasilnya diletakkan di bawah pecahan 5/6. Kemudian 1 dikali 6, 6 ditulis di bawah setengah. Kemudian kita bandingkan apakah 10 ini lebih besar atau lebih kecil daripada 6. Kalau kita mengingat kembali garis bilangan, 10 ini berada di paling kanan, 6 berada di paling kiri pada garis bilangan, maka 10 lebih besar daripada 6. Kemudian kita geserkan tanda lebih besar ke antara dua pecahan ini. Nah, dari sini kita melihat 5/6 lebih besar daripada setengah. Atau dengan kata lain, setengah lebih kecil daripada 5/6. Maka kita lingkari setengah dan kita lingkari lagi setengah yang di atas 2 kali. Selesai. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa pecahan yang paling kecil adalah setengah, pecahan yang di tengah-tengah 3/4, pecahan yang paling besar adalah 5/6. Ini soalnya yang tadi di atas. Awalnya susunannya 3/4, 5/6, setengah. Setelah kita bandingkan, setengahlah yang paling kecil karena setengah mempunyai dua lingkaran. Kemudian pecahan yang di tengah-tengah 3/4 karena mempunyai satu lingkaran. Dan pecahan yang nilainya paling besar adalah 5/6 karena tidak mempunyai lingkaran. Itulah contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh kedua. Urutkanlah 3 pecahan di bawah ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. 2/3, 10/12, 3/4. Langkah pertama, 2/3 dengan 10/12. 2 dikali 12, 24. 10 dikali 3, 30. Berarti 24 lebih kecil daripada 30.
berarti 2/3 lebih kecil daripada 10/12. Kita beri lingkaran 2/3 dan kita beri pula lingkaran 2/3 yang ada di atas. Selesai perbandingan yang pertama. Kemudian kita bandingkan 2/3 dengan 3/4. 2 dikali 4 8, 8 ditulis di bawah 2/3. 3 dikali 3 9, 9 ditulis di bawah 3/4. 8 lebih kecil daripada 9, berarti 2/3 lebih kecil daripada 3/4. Kita lingkari 2/3. Kita beri lagi lingkaran 2/3 pada pecahan yang di atas. Selesai. Kemudian kita bandingkan 10/12 dengan 3/4. 10 dikali 4 40, ditulis di bawah 10/12. 3 kali 12 36. 36 ditulis di bawah 3/4. Dari sini kita ketahui 40 lebih besar daripada 36, berarti 10/12 lebih besar daripada 3/4. Maka yang paling kecil 3/4, kita lingkari yang 3/4, dan kita lingkari pula 3/4 yang ada di atas. Selesai. Berarti dari pekerjaan 3 kali membandingkan dua pecahan, kita ketahui bahwa pecahan yang paling kecil adalah 2/3, pecahan yang ada di tengah adalah 3/4, sedangkan pecahan yang paling besar adalah 10/12. Ini susunan awalnya 2/3, 10/12, 3/4. Kita rubah menjadi 2/3 yang paling kecil, yang tengah-tengah 3/4, dan yang paling besar adalah 10/12. Contoh berikutnya, 7/10, 2/5, 1/2. Kita bandingkan 7/10 dengan 2/5. 7 dikali 5, 35. 35 ditulis di bawah 7/10. 2 dikali 10, 20. 20 ditulis di bawah 2/5. 35 lebih besar daripada 20. Berarti yang paling kemudian kita geser ke atas. Berarti 7/10 lebih besar daripada 2/5. Berarti pecahan yang paling kecil adalah 2/5. Kita beri lingkaran 2/5 di bawah dan di atas. Langkah berikutnya, 7/10 dengan 1/2. 7 dikali 2, 14. 1 dikali 10, 10. 14 lebih besar daripada 10, berarti 7/10 lebih besar daripada setengah. Kita beri lingkaran setengah karena dia yang paling kecil, di atas, di bawah, dan di atas. Yang terakhir, 2/5 dengan setengah. 2 dikali 2, 4. 1 dikali 5, 5. 4 lebih kecil daripada 5, berarti 2/5 lebih kecil daripada setengah. Maka 2/5 kita beri lingkaran di bawah dan di atas. Dari sini dapat kita lihat bahwa 2/5 yang paling kecil, setengah yang di tengah, yang paling besar 7/10 karena tidak dilingkari. Dan kita bisa menjawab, kita bisa menyusun dari susunan yang acak 7/10, 2/5, setengah menjadi 2/5 yang paling kecil, setengah yang di tengah-tengah, dan 7/10 yang paling besar. Dari 3 contoh di atas tadi, diharapkan teman-teman bisa mengerjakan latihan yang diklik di tautan di bawah ini, atau bisa memindai QR code yang ditampilkan pada layar ini, yang berisi latihan mengurutkan 3 pecahan. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel ini, dan like, dan mungkin juga di share kepada teman-teman yang belum mengetahuinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.